الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين جاهدوا في سبيل الرحمن. أما بعد، على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا كتب العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبالسند متصل الإمام المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع بعلومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاه يا عليم، افتح أبواب قلوبنا بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم، وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجدنا أسوة من آفات الدنيا والآخرة، ولا تسلك وقتنا إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أبداننا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahumullah yang berhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir semuanya di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, Daud khotimah. Syukur yang kedua, hari ini kita memasuki tanggal 9, tanggal disebut Yaumut Tasu'a. Besok kita akan memasuki tanggal 10 Muharram, Yaum Ashura. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di kota Madinah tanggal 10 Muharram, Nabi bertemu dengan sejumlah orang penduduk asli Madinah, yang orang Yahudi. Ketika itu orang-orang Yahudi tanggal 10 Muharram lagi pada puasa. Terus Nabi muasanya, "Mada tasumuna hadzal yaum?" Apa yang sedang kalian puasakan hari ini? Puasa apa nih? Dalam rangka apa kamu puasa? Kata Rasulullah.
orang Yahudi, nahnu nashkuru. Kami bersyukur kepada Allah karena tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejaran Firaun. Itu sebabnya kami puasa. Terus kami bilang, kami, aku minkum, lebih berhak untuk puasa dibandingkan kalian. Berdasarkan hadis itu, disunahkan tanggal 10 Muharram besok berpuasa. Kata Nabi, siapa yang puasa tanggal 10 Muharram man shoma yauma Asyura yukaffir sanatan maudah. Siapa orang berpuasa tanggal 10 Muharram Asyura, Allah hapuskan dosanya sampai tahun. Jadi berdasarkan hadis tadi, bagus besok puasa. Lebih bagus lagi kalau tidak menyerupai orang Yahudi. Kalau Anda puasa tanggal 10, letakkan juga tanggal 9 sekarang. Kalau tanggal 9 dekat ada ngopi, maka boleh tanggal 11. Besok 10, Allah mengatakan digandeng dengan tanggal 11. Baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bagus kalau besok Bapak puasa, karena sekarang sudah kopinya udah dikeluarin. Kalau nggak diminum nanti yang pada begitu persiapan minumannya di nanti kilo, atau kilo ya, kecewa, capek-capek belengketnya usahanya. Gara-gara ini kerjaan kita nggak ada gunanya. Dia bisa kalau sekarang nggak puasa besok, kalau besok puasa bagus juga di sel dengan hari Senin. Bagus puasa nggak apa-apa. Puasa itu bikin sehat. Puasa itu bikin orang lebih dekat pada Allah. Jadi bersyukur masuknya bulan Muharram dengan puasa Asyura. Saking terkenalnya Asyura sampai ada sekelompok masyarakat lebih kenal Syura dibandingkan Muharram. Kayak kalau bulan Muharram oleh orang-orang kelompok lokal itu menyebutnya Syura, tanpa mulut, kan? Ba'da mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Ruah, Woto, Tawal, Telur besar. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat, Surah, Tampar mulut, Sili mulut. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Ruah, Puasa, Tawal, Apit, Haji. Gak apa-apa, karena memang itu Wali Songo mendakwahkan Islam begitu gencar dan memperkenalkan bahwa di bulan Muharram ada waktu yang sangat masyhur, 10 Muharram Asyura. Begitu terkenalnya Asyura karena banyak peristiwa bersejarah, maka orang lebih kenal Syura dibandingkan Muharram. Kalau Bapak Ibu baca surah Safar mulutnya apa? Cuman lebih bagus kalau tahu lebih aslinya Muharram, Sofar. Jadi bukan Safar, Sofar, Kesot. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagus kalau misalnya Masjid Al-Uswah mengurus masjid, tulis Jakarta tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah, garis miring gitu. Tanggal 5 Juli gitu ya, betul nggak? 2025. Jadi ada syiarnya. Yang kedua, kalau nyebut hari juga mesti konsisten dengan Islam. Hari pertama Yaumul Ahad. Ahad. Yang bagus Ahad, jangan Minggu. Kenapa orang bilang Minggu? Karena hari Ahad itu kebetulan oleh orang Belanda diperkenalkan hari wafatnya orang suci kalangan Nasrani namanya Santo Domingo. Karena Domingo susah, orang itu bilang Minggu. Jadi orang Ahad. Hari kedua Yaumul Itsnain, hari kedua Itsnain. Di Malaysia masih konsisten ya. Ahad, Itsnain barang itu. Hari ketiga Yaumul Tsulasa. Ada Tsulasa susah, Selasa. Sampai di Cideng, Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'ah. Lebih terkenal dengan Rabu. Rabu juga masih kelihatan terlalu Rebo. Tidak ada pasar Rabu, ada pasar Rebo. Hari kelima Yaumul Khamis. Al-Khamis itu kelima dari kata Khamsah. Karena Khamis itu susah jadi Kamis. Kamis juga masih terlalu sulit. Kamis. Di lokal tertentu, terutama hari Kamis, itu raja keluar dari keraton pagi-pagi, bagi-bagi sembako ke rakyat yang ada di pinggir-pinggir dan bagi-bagi sembako. Karena setiap Kamis keluar, raja bagi-bagi sembako, rakyat tahu. Pada keluar Kamis, rame-rame di jalan nungguin raja lewat. Nah, orang yang biasa nungguin raja lewat dari Kamis pagi itu pengemis. Pengemis. Jadi kata pengemis selatan dari situ. Tapi hari ke-6 kalau konsisten al-yaum as-sadis, hari ke-6. Karena hari ke-6 ini ada sebutannya di Quran, tidak disebut as-sadis, disebut al-jumu'ah, yaumul jumu'ah. Dia doma. Karena Jumu'ah susah, pakai bahasa lokal Jumu'ah. Bahasa Indonesia Jumat. Kenapa Jumat? Karena hari itu orang yang laki-laki diwajibkan berjamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Hari ke-7 Yaum Sabat. Sabat itu hari besar orang Yahudi. Disebut dalam surat Sabtu. Hari ke-7. Baik, jadi bagus kalau misalnya Masjid Al-Uswah menyelenggarakan acara hari Minggu, jangan bilang pengajian Minggu pagi, jangan. Pengajian Ahad pagi. Kegiatan apa di hari Ahad besok? Ada perlombaan azan, ada musabaqah azan. Itu Ahad, jadi lebih kelihatan siar Islamnya. Yang menyiarkan Islam orang Islam, betul nggak? Kalau semalu dan tidak dilarang di Indonesia menyebut Ahad, Senin, Selasa dan seterusnya. Dilarang menyebut Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi juga mencantumkan Juli, Agustus, September. Jelas? Baik. Itu nanti kita menyambut tahun baru Hijriah. Sekarang kita ngaji yang rutin sampai halaman 103. Kitab Jauharatul Tauhid. Silakan dibaca.
Mungkin. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita sekarang belajar ilmu tauhid. Dalam ilmu, setiap ilmu mesti ada masalah. Masalah itu muncul karena memang harus diselesaikan oleh ilmu itu. Jadi ilmu memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi di bidang keilmuan itu. Di bidang tauhid ada masalah. Apa masalahnya? Mungkinkah manusia bisa melihat Allah? Masalahnya. Jawabannya, menurut ilmu tauhid, manusia bisa melihat Allah karena faktanya sudah pernah ada orang masih hidup di dunia bisa melihat Allah. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Kalau manusia biasa, bahkan Nabi sekalipun, bila tidak dikehendaki Allah, tidak bisa melihat. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kepengen banget melihat Allah, tapi Allah belum mengizinkan. Bagaimana ceritanya? Kita akan bahas nanti. Terus, bagaimana dengan orang uswah? Apakah kita bisa melihat Allah? Jawabannya bisa. Tentu dengan syarat. Surat Al-Kahfi 110. Kita bahas sekarang. Nabi Musa, sewaktu Nabi Musa memohon untuk bisa melihat zat Allah, apa katanya? Nabi Musa pernah diperintahkan Allah meninggalkan umat Bani Israel selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu puasa. Untuk apa? Mendapatkan kitab Taurat. Di mana? Di Bukit Tursina. Kalau Bapak di Mesir, di Mesir Utara, Jabal Musa, the Mount of Moses. Tinggi tuh, gunungnya tinggi, gunung berbatu. Kalau musim-musim tertentu ada saljunya di atas. Nabi Musa puasa untuk dapat Taurat itu puasa sehari, 2 hari, 4 hari, 30. Nabi Musa komplain, ya Allah, bau mulutku tak enak ya Allah. Katanya minta disudahi perintah puasa itu. Turun Nabi Jibril, ya Musa, Allah memerintahkan kamu tambah lagi 10 hari. Jadi apa pelajarannya? Kalau disuruh Allah, jangan suka merengkang, jangan suka jalanin aja. Allah udah tahu, Allah udah hitung, Allah udah ngerti kemampuan manusia. Apa bedanya puasa Nabi Musa dengan puasa yang biasa kita lakukan? Kalau kita puasa ada waktunya sahur,
buka. Nabi Musa enggak. 30 hari siang malam meninggalkan umatnya menuju bukit Tursina yang tinggi jauh. Pasti capek dan letih. Nah, Allah nyuruh 40 hari, tambah lagi 10 hari. Kenapa? Karena menurut ilmu pengetahuan, seandainya manusia tidak makan selama 40 hari, menurut ilmu pengetahuan, nggak akan mati kalau belum ajal. Kenapa? Karena dalam diri kita ada persediaan makanan berupa lemak yang cukup untuk 40 hari. Itu sebab tak fatal kalau ada longsor, ada gempa bumi seperti Turki, ada orang yang tertimbun bangunan 5 hari nggak makan, nggak macam-macam, masih hidup karena persediaan makanan cukup. Apalagi badannya gemuk, lebih lama lagi. Jadi jangan khawatir gara-gara puasa jadi sakit atau meninggal. Sampai di bukit Tursina, watini wal zaitun, ada kan? Wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kalau dalam bahasa biasa bukit Sinai, dataran tinggi Sinai. Nah, Nabi Musa sampai di sana dan mendapatkan Taurat. Setelah dapat Taurat langsung dari Allah sampai Jibril. Allah langsung menyampaikan kepada Muhammad. Nabi Musa, oh ya Allah, hari ini perlihatkanlah zatmu ya Allah. Jadi Nabi Musa pengen melihat Allah kayak apa. Terus Allah jawab, ini ayat. Firman Allah, walamma ja'a Musa, maka tatkala Musa telah sampai limiqatina, ke tempat yang kami tetapkan di bukit Tursina. Wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya telah berkalam kepadanya. Ini bedanya dengan nabi yang lain. Kalau Nabi Isa dapat kitab Injil melalui Nabi malaikat Jibril, begitu terus. Kalau ini nggak langsung. Orang ketika telah berkalam Allah kepada Musa, Allah dalam ayat ini menjelaskan, Nabi Musa berbilang, Rabbi arini, ya Tuhanku, perlihatkanlah wujudmu. Jadi Nabi Musa tuh nggak puas dengan mendapatkan Taurat, tapi pengen lihat yang ngasih Tauratnya. Andur ilaika, supaya saya bisa melihat engkau. Jadi orang beriman itu punya kecenderungan pengen melihat Allah, pengen bisa melihat zatnya Allah. Allah jawab, lantaroni, kamu nggak akan bisa melihat saya. Lan itu dalam ilmu nahu tidak akan bisa sampai kiamat, tidak akan pernah bisa. Lantaroni. Kenapa Nabi Musa tidak diberi kesempatan seperti Karena Nabi Musa punya catatan-catatan sederhana dalam biografi hidup beliau. Misalnya Nabi Musa itu pernah waktu ditanya umat Bani Israel, siapa orang paling alim di dunia? Saya, kata Nabi Musa. Nah itu sudah mengurangi kualitas keimanan. Mestinya betul yang paling alim, paling pintar Allah. Dihukum oleh Allah jalan, temuin Nabi Khidir, surat Kahfi. Benar? Nabi Musa juga punya catatan-catatan dalam kehidupan beliau. Ketika Nabi Musa sedang berjalan, ketemu ada 2 orang. Yang satu Bani Israel, satu orang Mesir. Lagi berantem. Yang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa. Karena dia tahu ini umatnya, ditolongin, dicetok. Yang orang Mesir dicetok. Pasti pukul sama Nabi Musa. Mati. Dicari diuber-uber oleh orang-orang Mesir, termasuk oleh Fir'aun. Artinya Nabi Musa punya catatan-catatan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad nggak pernah. Meskipun punya pedang, tapi nggak pernah bunuh orang.
Meskipun ada pedang, tapi pedangnya cuma 50. Waktu perang Badar, Nabi Muhammad itu menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, pasukannya di perang Badar. Memang cuma ngambil debu, debu itu disebor. Setelah baca doa, disebor ke orang-orang Quraisy. Oh, disebor. Gara-gara itu mana Abu Jahal mati dan jadi nggak pernah bunuh orang. Nabi Muhammad juga merasa tidak pernah merasa paling pintar. Tetapi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dari saya tentang urusan duniamu. Gitu. Soal pertanian kamu lebih tahu. Terusin. Soal perdagangan, soal berkebun, ketemu langsung. Langsung dijemput oleh malaikat Jibril ketemu Allah. Itu lebih dari. Itu lengkapnya. Kita lanjut lagi. Lantaroni, kamu tak akan bisa melihat saya kata Allah. Walakin akan tetapi undur ilal jabal. Coba kamu lihat gunung itu. Lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap pada posisinya, fasaufa tarani, kamu pasti bakal lihat aku. Sampai di sini pertanyaannya, apa maksudnya Allah ngomong itu? Melihat gunung adalah sesuatu yang mungkin bukan? Takut amat jawabnya. Boleh dimakan rotinya. Buatnya besoknya, Senin. Melihat gunung adalah sesuatu yang jahit yang mungkin, betul nggak? Semua orang bisa lihat gunung. Itu ada analogi. Kalau orang bisa melihat gunung dengan baik, maka gunung itu mewujud sesuatu yang diadakan, yang ada, yang wujud. Maka melihat Allah juga bisa. Bisa tak? Ada gitu maksudnya. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Tuhannya, Allah maksudnya, memperlihatkan kebesarannya il jabali kepada gunung itu. Ja'alahu dakha, maka dengan sebab itu katanya Nabi Musa tersungkur. Wa khara Musa sa'iqa, Nabi Musa kemudian semaput. Apa semaput? Jadi berdasarkan kejadian ini, Nabi Musa kepengen melihat Allah, tapi nggak bisa. Falamma afaqa, maka tatkala telah siuman, telah sadar lagi, sudah mendusir dari siup dari pingsannya. Qala, Nabi Musa menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku mohon ampun pada engkau. Kenapa Nabi Musa minta ampun pada Allah? Karena merasa terlalu berlebihan, kepengen melihat Allah. Wa ana awwalul mu'minin, sayalah orang yang pertama beriman kepada engkau ya Allah. Meskipun saya tidak bisa melihat engkau dari secara fisik, tapi saya yakin engkau ada. Bisa tak? Musa, kamu belum waktunya melihat kepada aku, kata. Lihatlah gunung itu. Gitu. Jika kamu melihat gunung itu, tapi tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihatku. Ketika Nabi Musa hendak melihat gunung itu sudah tidak ada, jadi yang kelihatan gunung. Lalu Nabi Musa sujud dan menjerit karena takut dimurkai oleh Allah, karena merasa permohonannya itu terlalu hebat berbeda-beda. Sehingga jika saja Nabi Musa itu bukan Nabi, maka mungkin saja sudah disambar petir atau geledek seperti yang sudah terjadi pada umat sebelumnya. Jadi terlihatnya Allah itu dihubungkan dengan terlihatnya gunung. Jadi analogi itu ada kias. Di mana tetapnya gunung itu merupakan sesuatu yang mungkin, maka terlihatnya juga mungkin. Sampai situ. Sampai sini dulu ya.
Artinya sudah pernah ada dalam sejarah orang pengen melihat Allah tidak bisa karena tidak diridhoi Allah, tidak diizinkan Allah. Dan masalah melihat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nih Rasul terpilih yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT, sehingga beliau diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Suatu mi'raj itulah Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadith, yang berbeda dengan yang berlalu sampai di sini. Jadi ada dua tokoh. Yang pertama tokoh Nabi Musa, yang kedua tokoh Nabi Muhammad. Bedanya Nabi Musa tidak diizinkan melihat Allah, Nabi Muhammad diizinkan melihat Allah sendiri. Gimana cerita? Dalam hadis Muslim dan tafsir Jalalain, Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj, Isra itu berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik kendaraan namanya Buraq, didampingi oleh malaikat Jibril. Keren? Ya. Kayaknya masih ragu-ragu nih. Kita minum aja deh ya. Ada minum belum? Kalau yang belum minum. Saya dokter. Oleh dokter masih belum boleh puasa. Itu bukan ngajak-ngajakin diabetes itu. Makan obat sehari 3 kali, yang boleh tukar malam, pagi, siang, sore. Jadi terpaksa harus tidak puasa dulu tanggal 9 ini. Baik, kita lanjut lagi. Ketika sudah sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad diangkat ke langit, urut ila sama. Pertama kali sampai langit pertama, Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Nabi Adam menyambut dengan sangat gembira. Marhaban bika ya waladi. Selamat datang wahai anakku, katanya kata Nabi Adam. Marhaban ya Nabi Allah. Selamat datang wahai Nabi Allah. Kedengeran ya? Naik lagi langit kedua, ketemu lagi ya, dengan Nabi Idris. Ucapkan selamat juga marhaban bika. Selamat datang Nabi Allah. Selamat datang saudara. Naik lagi ke langit ketiga ketemu Nabi Isa. Nabi Isa menyambut dengan senang hati dan mendoakan Nabi Muhammad berkah. Naik lagi ke langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf, seorang Nabi yang sangat gagah ganteng bagus. Nabi Yusuf juga menghormat Nabi. Marhaban bika ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya akhi, ya saudaraku. Naik lagi sekalian naik kelima Nabi Harun. Nabi Harun menghormat juga Nabi Muhammad, sama marhaban. Naik lagi langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa menghormat Nabi Muhammad dengan sangat hormat. Sampai langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Kedengeran ya? Yang ngaji begini udah boleh cerita supaya tahu asal usulnya. Sampai langit ke-7 Nabi Ibrahim menyambut dengan sangat senang hati kedatangan Nabi Muhammad. Didoain semoga berkah. Nah dari sana Nabi Muhammad diberangkatkan ke Sidratul Muntaha, satu kawasan yang sangat indah kata Nabi, yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Bagus, indah, luas dan sangat menarik. Dari sana Nabi dibawa ke Rasul Aqdar. Sampai di tempat itu, begitu sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dipersilakan sendirian ke atas.
Rasulullah. Ya Jibril, dari awal kita bersama-sama, sudah sampai begini jauh, aku suruh sendirian. Kenapa engkau tidak menemani aku? Kata Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, katanya, kalau saya paksakan mengantar engkau sampai ke atas tempat itu, saya akan terbakar. Jadi satu-satunya orang yang bisa sampai di alam lahut. Jadi alam ada tiga, ada alam syahadah, kelihatan, ada alam malakut, alam malaikat, dan alam lahut. Yang cuma Nabi Muhammad bisa sampai ke sana. Sanalah Nabi Muhammad menyapa dengan sangat hormat kepada Allah. At-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibatul lillah. Itu bentuk penghormatan yang paling tinggi. Allah merespon tahiyat atau ucapan penghormatan dari Nabi Muhammad itu dan menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dilimpahkan kepada engkau. Nabi Muhammad didoain agar selamat, rahmat dan berkah. Nyautin, Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Semoga keselamatan dilimpahkan juga kepada kami dan hamba-hamba engkau yang soleh. Coba, saya Muhammad dapat kemuliaan dari Allah, dari makan sendiri. Bagi-bagi. Jadi selalu bagi-bagi. Ingat umatnya, ingat kita. Ketika Nabi Muhammad bilang Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin, dalam hadis Muslim itu dikatakan, seluruh langit, bumi dan aras nyautin. Langit, bumi, aras ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya nyautin. Bersaksi tidak ada yang berarti sebagai kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi dan Rasulullah. Terus dalam hadis Muslim dikatakan, ketika itu ra'aitullah dalam ilmu nahu, ra'aitu itu syahid. Syahid itu saya melihat langsung Allah dengan mata kepala. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan dialog ini, ketemu Allah bukan hal yang tidak mungkin, bisa. Nah, pertanyaannya, karena Nabi Muhammad bisa melihat Allah masih hidup di dunia, mungkin nggak kita bisa melihat Allah orang halus suara? Jawabnya bisa. Surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya, ketemu Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah memperbanyak amal saleh. Satu. Jadi kalau kepengen bisa ketemu Allah, syaratnya banyakin amal soleh. Kedengaran? Ya. Apalagi umur kita makin lama kita tambah jumlahnya. Benar nggak? Ya. Umur kita tambah 1 tahun, karena sudah berubah tahunnya. Jatahnya makin kurang. Diam aja. Begitu tambah 1 tahun, jatah kurang 1 tahun. Lama-lama habis itu jatah. Kalau begitu, umur yang ada ini dieman-eman. Apa dieman-eman? Jangan dihambur-hambur. Makanya perpindahan tahun itu disikapi dengan sikap kepada Allah. Takarrub Allah. Bukan murah-murah. Jadi keliru kalau pindah tahun itu ke Ancol sampai pagi. Keliru. Kalau pindah tahun, muhasabah, zikir, doa, munajat,
minta sama Allah, berikan saya kemampuan di tahun yang baru lebih baik lagi. Jelas ya, lebih banyak mencetak amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat kalau pengen ketemu Allah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, berdasarkan hadis ini, bapak ibu bakal ketemu Allah. Kita bahas di seterusnya. Masalahnya, Allah, perjumpaan dengan Allah. Kalau menurut Ibnu Tauhid, berjumpa Allah ini hal yang yakin, jaizun, boleh terjadi, bisa terjadi. Mana buktinya kalau bertemu Allah bisa terjadi? Ada faktanya. Rasulullah masih hidup di dunia bisa ketemu Allah. Selain Rasulullah ada dua lagi nabi yang masih hidup bisa naik ke langit. Satu Nabi Idris masih hidup diangkat ke langit. Warafa'na, kami angkat Idris kata Allah makanan aliyah, ke tempat yang tinggi di hadirat Allah. Nabi Idris masih hidup bisa ketemu Allah. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Nabi Idris itu dari kata dar, Idris dari kata dar itu belajar. Orang yang nggak pernah berhenti belajar siang malam pagi sore terus belajar ngajar gitu. Jadi ilmu Nabi Idris itu. Karena ilmu lah maka Nabi Idris dimuliakan Allah. Masih hidup diangkat ke langit ketemu Allah. Bedanya dengan Nabi Muhammad, Nabi itu ketemu Allah tak turun-turun. Jadi nggak cerita dia. Tapi ini ingin memberikan penjelasan siapa orang yang gandrung dengan ilmu, mulia hidupnya. Jadi kalau bapak itu gandrung, apa gandrung? Suka, gemar sama ilmu, mulia. Nabi Idris. Tapi kedua yang naik ke langit masih hidup, Nabi Isa. Masih hidup, naik ke langit. Ketemu Allah nih dua-duanya, ketemu Nabi Muhammad. Waktu Nabi Mi'raj ke langit, ketemu Nabi Idris, Nabi Isa. Masih hidup. Nah, bedanya dengan Nabi Muhammad, ini naik ke langit tak turun. Kalau ini naik ke langit, ketemu Allah, turun lagi menjelaskan kepada manusia. Kalau Nabi Muhammad bisa melihat Allah, bisa jumpa Allah, orang Al-Quran juga bisa. Ibu bapak bisa melihat Allah. Kalau dua syaratnya. Satu, kasratu banyak amal soleh. Nah, ini dia. Banyakin amal soleh. Amal soleh banyak. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang ringan. Silakan mana yang mampu. Mampu yang berat silakan, yang sedang silakan, yang ringan silakan. Jangan nggak berbuat.
jangan nggak beramal. Yang berat itu jihad, haji itu termasuk berat, karena perlu tenaga, punya pikiran, punya biaya, perlu waktu. Yang sedang sholat, apalagi sholat subuh. Kalau nurutin hawa nafsu, enggak. Ini perlu perjuangan, harus. Ada yang ringan, ngesem. Kita pakai modal ya. Menarik bibir dikit stres. Tapi pengalaman besar. Banyak yang bisa dikerjain. Amal-amal ini bisa diterima kalau syaratnya terpenuhi ikhlas. Dilakukanlah amal soleh yang berat sedang maupun ringan asal ikhlas. Yang kedua, syarat ketemu Allah, lihat Allah dan umat Nabi Muhammad, apa itu? Ya, tusyrik billah. Tidak syirik. Syirik ada dua macam. Ada syirik yang khafi, ada syirik yang jali. Syirik yang khafi yang tersembunyi, apa itu? Riya. Tidak khafi. Apa itu riya? Beramal bukan karena Allah. Kedengeran nggak? Emang ada orang beramal bukan karena, ada juga. Sholat di sebelah mertua. Mertuanya udah bangun dari sujud, dia masih jungkel. Kalau niatnya pengen dipuja mertuanya, begitu selesai sholat, mertuanya nggak bilang apa, gimana mertua? Apa kata dia? Dasar mertua kita. Karena nggak puji. Kalau dia puji, seneng dia. Jadi niatnya bukan karena Allah. Dia Allah. Ada syirik yang jali, yang terang nampak. Jaliyun. Apa contohnya? Jelas muslim, tapi dalam kekuil nyembah berhala, ikut-ikut sembahyang berhala. Apa boleh dong? Enggak ada. Jadi jangan sirik. Nah, supaya tidak sirik, benar tuh Rasulullah kalau habis sholat baca kalimat tauhid. Benar kan? Ya. Habis istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
Paling sedikit 3 kali, kalau subuh 10 kali, kalau maghrib 10 kali, karena ada hadisnya. Kenapa banyak? Supaya kita tidak syirik. Beneran? Ya. Jadi baca-bacaan zikir habis sholat itu bukan gerendeng karuan. Ada orang bilang tuh habis sholat gerendeng aja lu, bid'ah lu. Kalau nggak ngerti hadis itu jangan dibilang bid'ah. Beneran nggak? Ya. Habis sholat baca istighfar 3 kali ada hadisnya, ada hadis Sahih Muslim. Karena Rasulullah yastaghfiru salatan ba'da salatil mafruḍah. Nabi setiap habis sholat fardu istighfar 3 kali. Pertanyaannya, kok bisa begitu sahabat? Karena kedengeran istighfarnya. Kalau dalam hati nggak kedengeran dong. Diam aja nih. Ya. Ada orang kan habis sholat diam aja. Tepi aja masjidnya. Kalau ada yang baca astagfirullahaladzim, bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak merujuk pada hadis sahih. Bahwa di Mekah tidak kedengaran istighfarnya karena menghormati. Itu betul nggak? Imam di Masjidil Haram habis sholat dia baca istighfar kencang-kencang. Karena menghormati baru pada datang yang terlambat sholat supaya tidak terganggu, maka dipersilakan beristighfar sendiri-sendiri. Paham nggak? Itu. Baca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu dari awal sampai akhir itu tauhid semua itu. Tidak syirik itu. Jelas? Contoh lagi, buktinya kita tidak syirik. Kalau baca doa iftitah, ada kan? Allahu akbar kabira, apa lagi? Alhamdulillah katsira wa subhanallah wa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Apa lagi? Hanifan musliman wa ma ana minal. Saya bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. 2 kali itu. Enggak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau pengen kita syirik, sholat. Kedengeran nggak? Kalau ada orang yang nggak sholat, lama-lama syirik. Itu gunanya sholat tuh. Jelas? Iya. Jadi kalimat sholat baca, apalagi masuk tahun baru ya sekarang nih, besok Asyura nih. Apa lagi baca? Bagus. Baca doa Nabi Adam. Nabi Adam doanya dikabulkan Allah 10 Muharram. Rabbana adzalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus baca. Ya Allah ya Tuhan kami katanya. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, Engkau tidak berikan rahmat kepada kami. Lanakunanna minal khasirin. Pastilah kami termasuk orang yang merugi. Dikabulkan Allah 10 Muharram. Benar? 10 Muharram hari yang bersejarah karena Nabi Adam dikabulkan permohonannya. Jadi 3 ini bagus. 10 Muharram kita baca doa Nabi Yunus. Kedengeran sih? Ya. Matanya pada kecil. Jangan sampai saya ngomong sendirian. Nabi Yunus 10 Muharram itu diselamatkan Allah ketika dicaplok ikan Yusa, ikan Nun, faltaqo ma'ul hud. Nabi Yunus itu ketika mendakwahkan agama Allah kepada umatnya, nggak pada dengar, malah dikatain, diusir, dakwah lagi ke tempat lain, diusir juga, diomeli, dikatain, dihina, jangan lagi ke tempat sama. Nah itu Nabi Yunus bilang, saya tinggalkan aja umat yang nggak pada nurut, tinggalkan.
pergi meninggalkan umatnya, tinggal beragama, meninggalkan dakwah, naik perahu, naik kapal, sampai di tengah laut, kapalnya mau karam. Nakodanya umumin, tuan-tuan, perahu kita bakal karam. Sebabnya cuma satu, kita kelebihan muatan satu orang. Kalau kepengen kapal tidak karam, yang satu mesti mengorbankan dirinya nyemplung ke laut. Nggak ada yang mau. Akhirnya diundi, pas diundi keluar namanya nama Yunus. Umatnya tidak wahnya pada kedengar, naik perahu suruh nyemplung. Itu kan gampang jadi nabi. Ada orang inti, itu namanya pengen jadi nabi salah. Nabi cukup kita jadi orang soleh aja. Kalau sudah tepat, Nabi Yunus menceburkan diri pada Mahmud. Maka diselam oleh ikan hiu besar, namanya ikan. Masuk ke dalam perut ikan ini. Nalarnya, kalau orang masuk ke dalam perut ikan, tapi Nabi Yunus lama. 3 hari dalam perut ikan, itu ikan kemudian memuntahkan isi perutnya. Terdamparlah Nabi Yunus di tepi laut, di pinggir pantai, masih hidup. Dikasih tahu kenapa Nabi Yunus selamat, itu terdampar di pinggir pantai laut itu. Soalnya satu kan, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang suka bertasbih kepada Tuhannya, pastilah dia berada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Meninggal. Jadi kenapa Nabi Yunus selamat? Karena suka tasbih. Nah, tasbih ini bisa kan? Yuk kita baca bareng kan? Biar sedepan di sedep ngaji nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
Inni kuntu minal zalimin. Kata Rasulullah, siapa orang membaca doa sebelum baca doa, membaca tasbih saudara saya Yunus, doanya nggak ditolak. Berdasarkan hadis ini, hadis Abu Daud. Ibu kalau pengen doa dikabulkan, sebelum baca doa baca dulu tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau jadi imam, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Baru baca doanya. Kedengeran? Nah, dalam tasbih Nabi Yunus ada 3 isinya. La ilaha illa anta kalimat tauhid. Subhanaka kalimat tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin istighfar. Jadi yang bagus nih, kalau masuk tahun baru, selain kalimat tauhid, banyakin baca tasbih, tasbih dan istighfar. Bagus besok kita 10 ntar malam mulai maghrib. Banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jelas? Yang terakhir nih. Kenapa 10 Muharram besok nih tadi malam? Karena 10 Muharram punya makna yang sangat dalam bagi manusia. Antara lain, selain Nabi Yunus, ada Nabi Yakub. Setelah bertahun-tahun buta, nggak bisa melihat, dengan kuasa Allah 10 Muharram bisa melek, bisa melihat. Anaknya cedera aja di Mesir. Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf bilang sama abangnya, bawa ini gamis saya, tempelin ke muka bapak, tempelin ke wajah ayah. Ya, di basiran, ayah bakal bisa melihat kembali seperti sebelum ini. Di bawah tuh gamisnya Nabi Yusuf, yang adalah gamis warisan dari Nabi Ibrahim. Dengar nggak? Ngaji jam 6 rapat begini nih. Ada yang mau dengerin, ada yang pulang. Tapi kita pura-pura nggak ngedenger. Kan ngasih ilmu dong. Betul nggak ya? Ya pulang ada oleh-olehnya. Nabi Ibrahim selamat waktu dibakar Raja Namrud. Sebelum dibakar turun dulu Jibril. Ini pakai gamis nih. Itu pakai gamis. Dilentingkan ke Nabi Ibrahim ke api unggun. Apinya padam, Nabi Ibrahim masih segar bugar. Satu lembar rambut pun nggak ada terbakar. Gamis itu kemudian turun-turun, diturunkan kepada Nabi, sebelumnya kepada Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf jadi sudah aja di Mesir, bahwa nih gamis tempel di muka bapak. Dibawa sama abangnya ke Palestina, Kanaan. Sampai di depan ayahnya, ditempelin tuh wajah ayahnya dengan gamis Nabi. Dengan izin Allah, Yahdi Basiran. Tiba-tiba Nabi Yakub bisa melihat, oh seneng Pak. Orang yang udah lama bertahun-tahun nggak bisa melihat, tiba-tiba bisa melihat, seneng dong. Gimana seneng? Orang kalau nggak bisa melihat kan, bini ente cakep, enggak gelap. Cakep aja bini saya tadi. Begitu melihat, emang cakep bini saya. Paham nggak? Jadi bisa melihat itu bersyukur. Makanya dihemat-hemat mata. Jelas? Jaga. Yang menarik adalah dalam tafsir surat Yusuf, ayahnya ketika sudah dibawa dari Palestina ke Mesir, Nabi Yusuf sudah jadi raja. Nabi Yakub ditempatkan oleh Nabi Yusuf di singgah sana Nabi Yusuf, raja. Padahal yang boleh duduk di situ cuma raja, tapi bapaknya itu musuh. Begitu mulianya seseorang anak. Saya tidak ada apa-apa dibandingkan ayah saya. Maknanya apa? Anak setinggi apapun pangkatnya,
Wajib hormat sama orang tua. Yang amin dikit. Biasanya anak kalau kaya, bapak jadi pesuruh, emak jadi babu. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Begitu anaknya kaya, mak betul. Pakai popok tuh katanya, pakai popok. Disuruh emaknya. Nggak boleh. Dimuliakan orang tuanya. Duduk di tingkat tanah. Baca takbir terus. Itu anak mesti gitu Pak. Betul? Nah Nabi Musa yang terakhir ya, selamat itu juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diusir oleh Firaun. Pergi kamu, katanya. Tinggalkan Mesir bersama Bani Israel. Dengar? Jangan salah nih. Bani Israel itu tidak identik dengan Israel. Ini banyak di media sosial salah tuh. Dengar nggak? Salah. Bani Israel sudah ada sebelum ada Israel. Bani Israel itu kalau dalam tafsir bisa Yahudi, bisa Nasrani. Dengar? Ada Bani Israel, ada Israel, ada Zionis. Beda. Ada Yahudi. Yahudi sudah ada sejak zaman Nabi Yakub. Ngaji jadi panjang nih. Orang Bani Israel itu bisa Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu tidak semuanya Zionis. Yang Zionis itulah yang bikin perkara sekarang. Beneran? Yahudi di zaman Nabi Yakub beriman pada Allah. Yahudi Israel yang sekarang udah musyrik. Paham ya? Nah yang diusir oleh Firaun Bani Israel yang masih lurus di usir keluar. Nabi Musa membawa umatnya 600.000 orang. Coba bayangin. Membimbing 600.000 nggak gampang Pak. Bani Israel itu masih bandel. 600.000 keluar meninggalkan Mesir, dipimpin Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju ke Syam. Syam itu dulu namanya Syam, sekarang Syria, Lebanon, Yordan itu Syam. Sampai di ujung Mesir, di ujung utara Mesir, Nabi Musa dan Nabi masalah, maju nyemplung, mundur dibunuh sama Firaun. Firaun sudah menyiapkan 1,2 juta tentara. Bunuh Musa dengan Bani Israel. Jadi 1,2 juta tentara itu tujuannya membunuh Nabi Musa dengan Bani Israel. Sampai di pinggir laut, namanya Al-Bahrul Kulzum, Nabi Musa tinggal maju, nyemplung, mundur, dibunuh. Satu-satunya tempat minta tolong cuma satu, Allah. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami. Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Musa al-Qa'at. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukulkanlah tongkat mujizat itu ke laut. Dengan kuasa Allah tiba-tiba laut berbelah dua. Ada jalanan yang bisa dilewati oleh 600.000 orang. Bodoh, tenangnya bukan main Pak. Ya laut bisa terbelah. Kalau bukan Allah mana bisa begitu. Sampai ke Syam. Masuk nih 600.000 nih. Firaun datang dari belakang 1,2 juta dipimpin Firaun. Begitu lihat ada jalanan, masuk dia sumber. Mereka sumber 1,2 juta. Sampai di tengah, ketika Bani Israel sudah sampai di seberang, laut itu kemudian bersatu lagi, tenggelam Firaun. Dengeran? Tenggelam.
Kampul-kampul. Tahu nggak kampul-kampul? Firaun itu orang Mesir terkenal pintar mengawetkan mayat. Itu juga Tuhannya kampul-kampul. Firaun apa Tuhan ya? Diangkat, kemudian dibalsam, dijadikan sampai sekarang. Saya cuma mencerita, kenapa Nabi Musa selamat sampai ke seberang? Ada doanya. Kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau nggak hafal, rekam. Diam aja. HP buat apa? Buat nonton YouTube doang. Kita kalau ngaji-ngaji begini, kalau yang kan panjang. Apa direkam aja, begitu kali baca terangin rekam. Nah, ntar kalau baca putar lama-lama apa? Bisa kan? Udah siap belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu kalau bahasa kampung, doa maju mundur kena, maju jemblung, mundur dibunuh. Bagus Pak, saya sampai sekarang nampak kan. Bapak pernah susah nggak? Kalau susah baca itu, dan ada jalan. Allah kata begini. Allah malakal hamdu ya Allah, untukmu lah segala pujian. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepada Engkau tempat mengadu. Wa antal musta'an, hanya Engkau yang mampu menolong kami ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Karena kami tidak punya daya dan kuasa kecuali Engkau ya Allah. Bagus banget loh. Pertanyaannya itu kan doa Nabi Musa, boleh nggak kita baca? Kata Nabi, boleh banget. Jangankan Nabi Yunus saja doanya boleh kita baca. Jadi nabi-nabi itu punya kesamaan dengan Nabi Muhammad dalam tauhid. Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Saya kalau Sabtu banyak banget nih. Dari sini ke Grogol, dari Grogol ke Tambang Ikan sampai ke Tomong Utara. Malam lagi ketemu dengan Pak Yedi. Cukup ya? Emang ada mau nanya? Nggak ada. Baik. Kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya ngerojok. Anaknya nurut, hidupnya berkah, usahanya maju, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimna al-Qur'an wa
فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian lebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.